bersama saya Ibu Yosepa. Panggil saja Ibu Yos. Hari ini kita akan belajar pelajaran kelas 1, pelajaran 8 dengan judul Aku Menyayangi Tumbuhan dan Hewan di Sekitarku. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sampai pada hari ini kami bisa belajar. Tuhan memberikan hikmat, akal budi supaya kami mengerti pelajaran yang kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Menceritakan berbagai kegiatan manusia di alam yang memanfaatkan tumbuhan dan hewan. 2. Memberi contoh manfaat berbagai tumbuhan di sekitarnya. 3. Menunjukkan manfaat berbagai hewan di sekitarnya. 4. Menunjukkan contoh tindakan sederhana dalam memelihara tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitarnya. 5. Memberikan contoh sikap bersyukur atas keberadaan tumbuhan dan hewan di sekitarnya. Anak-anak yang terkasih, manusia menanam dan memelihara tumbuhan. Manusia bisa menikmati hasilnya. Sebagai contoh di dalam gambar ini adalah bagaimana bapak dan ibu petani menanam padi. Manusia memelihara tumbuhan, manusia menikmati hasilnya. Maksudnya bapak dan ibu tani menanam padi, mereka memelihara, memberi air, memberi pupuk, dan hasilnya apa? Jadilah padi yang kita makan, ya anak-anak ya. Apa yang Tuhan ciptakan itu indah bagi kita semua. Mari kita baca di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Di dalam pasal 1 ayat 30 dan 31 ini menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan binatang, burung-burung, dan menjadikannya semua itu sungguh baik dan amat baik, ya. Kita melihat burung yang diciptakan Tuhan banyak sekali. Kita melihat tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Tuhan juga banyak jenisnya. Mari kita nyanyikan pujian burung pipit yang kecil. Kalian tahu kan burung pipit yang kecil? Tuhan memelihara. Bahkan bunga bakung yang di padang, Tuhan memberikan keindahan. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan.
mengepung. Tuhan sudah menciptakan bunga-bunga yang kecil dan indah sekali. Tak satu pun terlupakan oleh Tuhan. Ya kan? Kita melihat pohon yang besar, kita juga melihat pohon yang kecil. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini. Kalian menemukan pasangannya. Maksudnya adalah ini ada dua gambar. Gambar yang satu ditarik ke gambar yang selanjutnya, ya. Kalian hanya menarik saja. Seperti di dalam buku kalian, ya. Itu gambar yang kiri ditarik ke gambar yang kanan. Gambar pertama adalah gambar padi. Kalian tarik di mana? Ayo, padi. Di situ ada pisang, ada sayur, ada mangkok yang ada isinya, terus ada meja kursi. Ayo tarik kemana? Padi ditarik di mangkok. Mana mangkok? Mangkok itu ada nasi. Pinter, tarik ke situ. Gambar yang kedua itu adalah gambar pohon. Pohon apa? Pohon pisang. Adakah di kanan ada gambar pisang? Ada? Oh, ada, itu gambar pisang. Tarik ke atas gambar pisang. Gambar yang ketiga adalah gambar pohon. Pohon itu berguna untuk apa? Pohon itu berguna untuk membuat pintar meja kursi. Mana yang gambar meja kursi? Nah, anak hebat itu pintar sekali, itu gambar meja kursi. Gambar yang keempat adalah gambar yang warna hijau. Itu daunnya itu apa ya? Itu di mana ya yang di kanan? Itu adalah daun bayam. Ayo, mana pasangkan daun bayam di mana? Nah, buat sayur. Oke, anak pintar sekali ya. Tuhan menciptakan semua ini untuk dinikmati oleh manusia. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Semua tumbuhan dan hewan itu berguna. Tahukah kalian tumbuhan yang diciptakan Tuhan itu ada yang buat sayur, ada yang buah, ada yang bunga. Coba kalian sebutkan contoh sayur. Ayo, salah satu. Bayam. Ayo, pintar bayam. Di situ sudah ada. Yang kedua adalah kalian pernah makan sayur apa? Kangkung. Oke, tulis di situ. Di kolom yang selanjutnya itu kangkung. Terus apa lagi? Oke, sawi. Anak hebat. Kita lanjutkan. Buah. Buah apa yang Tuhan ciptakan buat kita makan dan kita nikmati adalah buah pisang. Buah apa kesukaan kalian? Semangka. Ditulis di situ. Semangka, ya. Semangka. Pinter. Selanjutnya buah apa lagi? Apa? Oh, jeruk. Oke, tulis di situ. Jeruk. Hebat. Kita lanjutkan lagi. Bunga. Kalian tentu banyak yang sudah melihat ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan banyak sekali bunga yang kalian kenal, yaitu bunga mawar. Mawar itu ada banyak sekali warnanya. Mawar putih, mawar merah, mawar apa lagi ya? Hitam itu juga ada. Mawar putih, merah, hitam, mawar merah muda. Ya, oke. Bunga apa? Yang putih itu cantik itu melati. Pinter, anak hebat, pinter melati. Lanjut, bunga apa lagi? Yang mahal, bagus itu loh. Biasanya gantung-gantung. Itu apa? Bunga anggrek. Anak hebat, pinter sekali. Terus kita lanjutkan. Tuliskan nama hewan atau binatang yang ada di sekitarmu. Di situ hewan, ada ikan. Ya, ikan apa saja yang pernah kalian makan, yang kalian lihat? Itu ada ikan gurami. Terus ada ikan apa lagi? Lele. Lele juga ikan. Apa lagi? Ikan koi. Oh, ikan koi juga ada. Banyak sekali ikan. Kalian pilih sendiri aja. Gurami, lele, mujair juga bisa. Ya. Terus burung. Burung apa? Di situ ada contohnya burung merpati. Selain burung merpati, apa lagi? Burung apa? Perkutut.
Oke, burung perkutut. Burung apa lagi? Gagak. Ya, bolehlah burung gagak. Terus apa lagi? Burung pipit seperti puji-pujian tadi ya anak-anak ya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan lagi halaman 76. Di sini kita juga akan memasangkan lagi. Pasangkanlah yang kiri ke kanan. Ya. Di gambar ini kita pasangkan sapi. Sapi itu untuk diambil apanya? Sapi, di situ ada gambar apa? Di sebelah kanan itu apa gambarnya? Oh, itu ada gelas itu. Oh, sapi itu diambil susunya, diketik ya, ditarik ke gambar susu gelas ya. Terus kedua, ayam. Ayam itu dibuat apa ya? Waduh, ayam itu sama ibuku dibuat masak, digoreng. Nah, yang itu ada mentimunnya, dibuat lalapan, ada sambal. Yang suka sambal makan sama sambal, yang tidak suka sambal makan nasi ayamnya saja ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang gambar yang ketiga adalah gambar ikan. Ikan diapakan? Ikan dimasak sama orang tua kita, digoreng, dibuat lauk, kita makan ikan supaya otak kita cerdas ya. Kita makan makanan yang bergizi. Kita lanjutkan lagi. Gambar keempat adalah gambar lebah. Lebah itu menghasilkan apa sih? Lebah itu menghasilkan madu. Itu ditarik set ke atas ke madu. Pintar, anak hebat. Sekarang yang terakhir adalah kuda. Kuda itu diambil apanya? Tenaganya. Untuk apa? Menarik delman. Di gambar ini kuda menarik delman. Oke, kita lanjutkan lagi. Banyak sekali ciptaan Tuhan yang berguna untuk manusia. Sekarang kita lanjutkan. Aku bisa. Anak-anak bisa kan mengikuti pelajaran hari ini? Anak hebat, kita harus bisa. Karena kita anak-anak Tuhan yang hebat. Ya. Kita lihat dalam gambar ada pohon ya. Pohon itu adalah penciptaan Tuhan. Siapakah yang memberi pertumbuhan tanaman ini? Pohon ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi yang memberi pertumbuhan pada tumbuhan adalah Tuhan. Gambar selanjutnya adalah gambar ikan. Apa saja yang harus dilakukan agar ikan ini tetap hidup dan bertambah besar? Apa saja yang dilakukan? Kita memberi ikan itu makan. Jangan dibiarkan di air aja, tidak dikasih makan, ikannya akan mati. Nah, oleh sebab itu ikan dikasih makan dan diberi udara. Kalau kita memberi di akuarium supaya lama, ikan itu juga diberi udara dan diberi makan. Maka ikannya semakin hari semakin bertambah besar. Lanjutnya, siapakah yang menjadi ikan ini hidup dan bertambah banyak? Siapa? Ya Tuhan. Kalau ikan itu mati, ikan itu tidak bisa bertambah banyak. Ikan itu tetap itu mati, sudah selesai dibuang. Karena Allah yang memberi pertumbuhan kepada ikan, ikan itu akan bertambah banyak. Kalian senang kan? Kalau ikan 2 beranak jadi 15. Banyak sekali. Senang karena ikan diberi makan dan diberi pertumbuhan oleh Tuhan. Kalian bisa menyanyikan sebuah lagu Lihat Kebunku. Bisa kan? Nah, mari kita nyanyikan bersama-sama. Karena kita melihat kebun kita yang indah. Yang punya kebun kita nyanyikan Lihat Kebunku. Yang tidak punya kebun, kita membayangkan apabila kita berada di dalam sebuah taman yang ada kebun, yang ada pohon-pohonnya yang indah-indah. Kita naikkan lagu Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Bawa gelas
putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Hebat! Senang sekali ya kalau kita mempunyai tanaman, kita siram, semuanya jadi segar, semuanya jadi subur. Karena apa? Kita menyiram setiap hari. Yang punya pohon mawar melati, bunga-bunga, kalau kita menyiramnya setiap hari, mawar itu akan tumbuh bunganya dan indah. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini. Masih semangat ya? Tidak ada yang ngantuk? Hebat ya. Puji Tuhan, kita lanjutkan lagi. Kalau kita berada di suatu lingkungan ya, lingkungan yang kita tinggali, lingkungan sekitar harus dirawat. Jadi kita harus merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Tumbuhan dan binatang juga harus dirawat. Kalian punya binatang? Nah, kalau kita punya binatang, binatang tidak dibiarkan saja. Binatang itu butuh apa? Makan, butuh minum. Jadi kita menyiapkan tempatnya sendiri, tempat makan dan tempat minum. Kalau kita sudah merawat tumbuhan tadi, tumbuhan disiram juga kan, diberi pupuk, binatang juga seperti itu. Nah, sekarang anak-anak, gambar wajah tersenyum bila kamu melakukannya. Gambar wajah cemberut bila kamu belum melakukannya. Pada gambar di bawah ini, berilah tanda tersenyum atau cemberut. Nah, kalau kita menyiram tanaman, berarti kamu sudah melakukan belum? Oh sudah, beri tanda tersenyum, pintar. Terus gambar itu menyapu, kamu sudah melakukannya belum? Oh sudah, pintar. Itu tanda tersenyum juga. Nah, selanjutnya membuang sampah. Itu anak itu berjalan untuk membuang sampah. Kamu sudah melakukannya? Sudah. Oke, beri tanda tersenyum. Nah, gambar selanjutnya adalah yaitu memegang gunting dan menggunting tanaman. Boleh apa tidak? Ya tidak boleh. Oh, tanaman kita rawat dari kecil sampai besar, sudah ada bunganya. Ada temanmu memotong tanaman itu, bunga itu. Boleh? Tidak boleh. Beri tanda apa enaknya? Oke, tanda cemberut. Tanda cemberut ya, pinter. Nah, itu membuang sampah pada tempatnya. Pinter atau tidak? Oh, pinter, tanda tersenyum. Nah, selanjutnya memberi makan ikan. Pinter, tanda tersenyum. Ya, kita lanjutkan lagi. Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Ayo, ada yang punya enggak? Oh, ada. Oke. Apakah kamu mempunyai tanaman di dalam pot atau di kebun? Oh, ada yang di pot, ada yang di kebun. Bagus. Bagaimana caramu menyayanginya? Ayo, bagaimana cara menyayanginya? Oke, diberi pupuk lagi, disiram. Oke, diberi pupuk dan disiram ya. Siapakah yang merawatnya? Yang merawat tanaman kalian siapa? Oh, kalian bisa merawat? Hebat. Oh, sama orang tua. Oh, ya, ada sama kakak. Pinter ya. Siapakah yang memberi pertumbuhan hewan, peliharaan, dan tanamanmu? Yang memberi pertumbuhan anjing, kucing, terus apa lagi? Ikan, dan bunga mawar, bunga melati siapa? Oh, Tuhan, pinter ya. Yang memberi pertumbuhan Tuhan, yang merawat kita ya. Kita lanjutkan lagi ya. Kan anak, pelajaran kita akhiri dengan berdoa. Kita mengucap syukur kalau kita
sudah diberi Tuhan tanaman yang indah, kita sudah diberikan binatang-binatang yang dapat kita pelihara dengan baik. Kita harus memeliharanya dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya membiarkan saja ya. Mari kita satu hati, kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk tanaman yang indah. Terima kasih untuk hewan-hewan yang Tuhan ciptakan buat kami. Kami mau menyayanginya. Kami mau merawatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, terima kasih atas perhatian anak-anak bisa mengikuti materi pada hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Sampai berjumpa lagi di pertemuan mendatang. Tuhan Yesus memberkati.